Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru Mita di kelas 3B. Nah, tadi kan sudah ada pelajaran PPKN sebelum ini, tapi kalian tidak perlu khawatir ya, karena setiap hari akan ada 2 muatan yang Bu Guru kirimkan. Jadi, silakan lebih semangat lagi belajarnya ya. Tujuannya supaya nanti kita bisa lebih mantep lagi untuk persiapan PAS, penilaian akhir semester. Ya, jadi jangan kaget ya, tetap semangat, oke? Nah, kalau misalnya pun ada kebingungan, boleh bebas kalian bisa menghubungi Bu Guru lewat WhatsApp yang Bu Guru punya, ya seperti biasa. Nah, pagi hari ini materi selanjutnya kita ada bahasa Indonesia dengan judul perubahan wujud benda. Apa saja itu Bu Guru? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi dari sebuah wujud benda yang berubah menjadi benda lain. Nah, ada berapa contohnya atau jenisnya? Kita lihat. Yang pertama, benda cair berubah menjadi benda padat atau disebut membeku. Nah, contohnya proses pembuatan jeli atau agar-agar. Pasti ya pernah lihat mamanya masak jeli atau agar-agar. Awalnya kan dia cairan kan. Nah, karena setelah dimasak dia berubah menjadi jeli yang memadat. Dia kan setelah kita masak, kita taruh ke dalam loyang atau cetakan, nah dia berubah menjadi padat sehingga bisa dimakan, ya kan? Nah, itu dia. Yang kedua, benda cair berubah menjadi gas atau disebut menguap. Nah, contohnya apa Bu Guru? Penguapan pada saat air mendidih. Anak-anak pernah kan melihat orang tua memasak air pasti. Terus ketika air mendidih apa yang terjadi? Iya, ada semacam uap-uap begitu kan yang keluar dari pancinya. Nah, itu disebut menguap. Itu sebenarnya air yang dimasak orang tua itu yang berubah menjadi uap, gitu dia. Yang ketiga, benda padat berubah menjadi benda cair. Nah, kalau ini kan udah pasti tahu dong, contohnya es batu yang mencair, ya kan? Terus ada gula pasir yang larut pada minuman. Nah, ini juga pasti kalian pernah kan membuat teh atau membuat kopi, susu menggunakan gula. Nah, tadi kan gulanya tuh bentuk pasir tuh. Setelah dicampurkan minuman, dia berubah menjadi hilang. Nah, hilangnya ini menyatu dengan minuman tadi, ya kan? Makanya bisa menghasilkan rasa manis, itu dia. Nah, yang keempat, ada benda padat berubah menjadi benda gas. Nah, coba dilihat. Ini agak asing sebenarnya, namanya menyublim. Nah, coba dilihat, ada contohnya kapur barus yang berada di tempat terbuka, lama-kelamaan ukurannya akan semakin mengecil. Pernah kan lihat kapur barus? Nah, kalau belum pernah, coba tanya mamanya. Ma, bener nggak kapur barus itu ukurannya lama-kelamaan mengecil? Kalau iya, berarti itu disebut proses menyublim ya. Benda padat berubah menjadi benda gas. Selanjutnya ada benda gas berubah menjadi benda cair. Apa tuh Bu Guru? Ya, disebut mengembun. Contohnya uap air yang mendidih berubah menjadi titik-titik air. Nah, air yang dimasak tadi dia kan mendidih. Tapi ternyata kita menutup pancinya. Ada kan panci yang ditutup. Kadang kan kita masak air, kadang tidak pakai tutup, kadang pakai tutup. Nah, ketika kita menggunakan tutup, kita memasak air, kemudian air mendidih, dia uapnya itu di dalam saja, tidak akan keluar. Nah, ketika uapnya di dalam saja, pernah nggak ngelihat di tutup panci itu? Ada banyak sekali titik-titik air. Kalau nggak pernah, boleh tanya ke orang tua ya. Mungkin bisa dicoba juga, minta tolong sama orang tua untuk mencoba. Boleh, silakan supaya lebih puas lagi belajarnya. Karena ketika air mendidih tapi tidak dibuka pancinya, maka titik-titik air itu akan berada di tutupnya. Nah, itu dia disebut mengembun. Yang terakhir, benda gas berubah menjadi benda padat atau mengkristal. Ya, ini juga jarang sekali ya. Nah, contohnya itu adalah proses terjadinya salju. Belum ada yang pernah lihat salju? Kalau misalnya sudah pernah, nah seperti itu adalah contoh benda yang mengkristal dari benda gas berubah menjadi benda padat. Gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Nah, anak-anak dapat memperoleh informasi dengan cara menyimak pembacaan teks dari orang lain. Kemudian, anak-anak dapat mencatat hal-hal penting
Dan anak-anak juga harus menggunakan kata-kata yang baku dan menyusun kalimat benar dalam membuat informasi tadi. Oke, menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Anak-anak juga dapat membuat kalimat tanya dengan menggunakan kalimat tanya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian yang terakhir, jawaban pertanyaan itu dapat ditulis dalam bentuk susunan kalimat yang benar. Menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Nah, kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya sudah benar. Untuk mengetahui arti kata-kata baku dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus yang biasa juga bisa, ya. Nah, selanjutnya ada menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Untuk menemukan informasi penting dari teks, anak-anak dapat membaca teks dengan seksama. Nah, setelah itu anak-anak juga dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Langkah-langkah menyusun pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda. Anak-anak dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat tentang teks tersebut. Untuk menanggapi teks, anak-anak perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian anak-anak dapat menuliskan pendapat kalian berdasarkan teks yang telah disimak. Oke, sekian dulu materi dari Bu Guru pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam DigiTN.